kata gue hancur kan. Kalau dia main hancur kan. Udah bener enak begitu. Baik, sebelum kita lanjut ke acara sebelumnya, kita sambut kehadirannya yaitu Ustadz Ahmad Afif Abdullah. Kemudian sebelum kita masuk acara selanjutnya, tadi ada kekhilafan dari saya yang belum saya sebutkan. Yang terhormat kepada para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat kepada pengurus Mushola Al-Barkah yang saya tidak sebutkan satu persatu juga, serta yang saya terhormat juga tim Hardo Al-Istiqomah yang saya tidak sebutkan satu persatu, ketua RT saya tidak sebutkan satu persatu, kemudian hadirin dan hadirat bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta kami kepada hadirin dan hadirat sekalian. Semoga kita semua dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Mushola Al-Barkah, yaitu Bapak Haji Hasbullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Abi Fatahullah, guru kita Kiai Haji Muhammad Arsyad Nur, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita Ustadz Ahmad Afif Abdullah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan nanti penceramah kita Habib Muhammad bin Nawfal bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Haji Jamal, tim Hadro, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat menjalankan perintah-perintahnya dan insyaallah kita dapat menjauhkan larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di mushola yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka kita memperingati hari lahirnya junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin kita di sini, para guru, para orang tua, dapat menjadi berkah untuk kita, untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini generasi penerus kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai Ketua Mushola Al-Barkah mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu nih, ibu-ibu yang sibuk mungkin dari pagi-pagi berbagai masa. Ustaz, kita sengaja
kayak zaman dulu aja. Kalau ini Ustaz ngerayain besek aja sama ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang minta 5, ada yang minta 10, ada yang 7. Berebut Ustaz sampai kurang besek. Alhamdulillah mungkin ada 300 paket. Tadinya cuma 200 kurang, tapi lagi. Alhamdulillah antusias sekali ibu. Makasih ya Bu. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak sekalian yang telah membantu sampai terselenggaranya acara ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bu, Pak, sebelum saya akhiri, tadi guru kita kirim salam Ahad besok di masjid, Ahad depan di Madrasah Siratul Huda. Guru kita mengadakan maulid Bu. Kita datang semua ya, insyaallah ya. Tadi guru kita kirim salam. Waktunya jam 8 pagi Bu. Mungkin jam 11 masih saya. Ini semua juga jemaah yang hadir di sini, semua wakil guru kita, kita undang semua yang mudah-mudahan kalau besok di masjid tidak ditunggu, Ahad depan di kediaman guru. Itu aja yang saya sampaikan karena penceramah kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita dengarkan ya Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Asbullah selaku Ketua Mushola Al-Barkah. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan tausiah ceramah Maulid oleh Ustadz Ahmad Afi Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala ummata sayyidina Muhammadin bi awsa'il fadail wa ja'alahum fil akhirati humul akarim wal awail wa tahharahum fi mawasimi judihi minas safasifi war radha'il. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع الجود والكرم وأشهد أن سيدنا محمد خير الأنبياء وأمته خير الأمم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة رحمكم الله. Segenap para asatidzah kiai antara lain guru tetap Mushola Al-Barkah Al-Ustadz Kiai Haji Arsyad Nur hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa ballaghahu aqsa munah, Ketua Mushola Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hasbullah, dan juga penceramah abang kelas kami ini Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, serta hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semuanya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di Mushola Al-Barkah, yang di depan, yang di luar, yang kehujanan, insyaallah diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini berbarengan dengan turunnya hujan. Kata baginda Nabi SAW, ummati kal matar. Ya, umatku kayak hujan. La yudra awwalu khair am akhiruhu khair. Nggak diketahui mana yang lebih bagus, entah awalnya apa akhirnya, entah hujan yang awal apa hujan yang akhir. Umat Nabi Muhammad semuanya bagus, mau yang awal atau yang belakangan bagus. Yang awal ketemu Nabi Muhammad, gelarnya udah radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka. Kalau yang belakangan, umat yang belakangan juga disanjung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi SAW, ya, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Itu kata Nabi Muhammad. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Siapa yang dimaksud?
nih para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Kemudian kata baginda Nabi SAW melanjutkan summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian beruntung, beruntung, beruntung. Disebut ini beruntung sampai 3 kali. Siapa? Liman amana bi wa lam yarani. Kepada orang yang beriman kepadaku tapi dia belum pernah melihat aku, kata Rasulullah SAW. Nih orang Pulau Gadung orang kayu putih. Ada yang udah pernah lihat Nabi Muhammad SAW? Ya, tapi kita beriman sama Nabi Muhammad SAW. Jaraknya jauh. Kalau naik pesawat berapa jam? 9 jam. Ya, naik pesawat 9 jam. Dari waktunya pun juga kita terpisah jauh, 1400 tahun terpisah dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi segitu jauhnya kita dikasih keimanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beruntung banget jadi orang Pulau Gadung. Nih, beruntung jadi orang Pulau Gadung. Gampang kita mau hadir majlis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau bukan tinggal di Pulau Gadung, taruhlah tinggal di Korea, susah nyari majlis maulid. Nih, tapi di sini gampang. Tadi dibilang di sini ada maulid, saat macet lewat sebelah sini, lewat sebelah sini. Ini jamaah sekalian, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dijelasin nggak tahu yang mana yang bagus, yang pertama apa yang belakangan, semuanya bagus. Hujan nggak tahu hujan yang awal pas lagi rintik-rintik halus, apa pas lagi deras, apa pas udahannya. Inilah hebatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita kumpul di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling dalil yang paling relevan banget kalau bicara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Lahab. Udah kenal nggak Abu Lahab? Bu, kenal nggak sama Abu Lahab? Kenal nggak sama Abu Lahab? Kenal di mana sama Abu Lahab? Kenal dari cerita. Itu Abu Lahab itu suratnya yang kita baca di mana tuh? Di ujung-ujung juz 30. Kalau salat tarawih kita udah ketemu surah Al-Lahab, girangnya luar biasa. Ya. Di sini berapa? 20 rakaat ya. Oh, 20 rakaat begitu ketemu surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Masya Allah, itu udah girang banget. Ntar lagi nih kelar. Ntar lagi nih kelar. Itu Abu Lahab jadi dalil paling relevan tentang bahagia atas maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab pernah bergembira, pernah bahagia, meskipun setelahnya kerjaannya gangguin Nabi Muhammad, nyelak Nabi Muhammad, nyakitin Nabi Muhammad, tapi pernah bahagia dulu atas lahir ponakannya Muhammad bin Abdullah. Hari Senin azabnya dikurangin. Mungkin kalau kita bilang biasanya di push up 100 kali, push upnya 50 kali dah. Mungkin kalau kita kira-kira begitu ya. Sebenarnya di neraka kejem banget. Tapi gara-gara pernah bahagia, pernah senang tuh dikurangin sama Allah Subhanahu Wa Taala setiap Senin. Emang bahagianya gimana? Dia punya budak yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah bawa kabar kelahiran ponakannya Muhammad bin Abdullah. Udah ente hurrah lewat, udah ente udah dimerdekain lagi, nggak jadi budak lagi. Orang kalau mau merdekain budak bayarnya mahal. Nih, mau merdekain budak bayarnya mahal, beli budak bayarnya mahal. Tapi Abu Lahab gara-gara saking bahagia seneng mendengar kelahiran ponakannya, nah Muhammad bin Abdullah kecil, coba lihat, itu dimerdekain Suwaibatul Aslamiyah. Harga yang mahal ditebus untuk membayar kebahagiaan lahir Muhammad bin Abdullah. Makanya ini orang Pulau Gadung gimana? Giliran dimintain proposal maulid, kira-kira nyumbangnya berapa coba lihat? Ya? Berapa Bang? Ini ketua musola nih. Hasbullah. Kita ditodong proposal maulid nyumbang gocap coba lihat. Cita-citanya pengen masuk surga, pengen girangin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulia, bagus banget ya. Tapi Abu Lahab itu bayar mahal untuk sekedar bayar kebahagiaannya menyambut lahir ponakannya Muhammad bin Abdullah. Budak istimewanya dimerdekain, coba lihat.
Kita nih yang ngaku beriman sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba respon muka kita gimana sih kalau dihadapin proposal maulid? Ya. Maulid lagi. Nah, gocap aja, kasih gocap. Giliran maulidnya bawa sekeluarga datang semuanya. Masya Allah. Wah, gocap yang datang sekeluarga 6 orang. Itu balik modal namanya. Berkatnya luar biasa. Ini kan kalau udah maulid urusannya ya berkat juga, berkah juga. Ya enggak? Apa bedanya berkat sama berkah? Kalau berkah ini thubutul khair ilahi fi syai'. Adanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hal yang melekat. Kalau dikatakan makanan berkah, itu makanan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkat ini nih zaman kalau kata orang Betawi brek diangkat kalian ya. Brek ini nih yang nampak kayak gini nih. Ya. Brek diangkat nih. Alat takwa asal geletak dibawa udah nih. Maka ini jemaah sekalian, kita ini udah dapat berkah, dapat berkat juga dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkah makanan untuk rohaniyah kita. Selama ini mungkin kita manjain makanan buat jasadiah kita doang. Makan di resto sana, makan di sini perhatiannya. Sementara rohaniyah kita minim mendapatkan perhatian dari kita. Maka makanan rohaniyah yang diperlukan ialah dengan mencari berkah. Ini jemaah sekalian, makanan pisang, buah-buahan, air minuman beda sama makanan yang disajikan di restoran. Beda dengan makanan yang disajikan di tempat manapun. Makanan yang hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya efek keberkahan yang berbeda dengan yang lainnya. Ada penelitian profesor Jepang itu kan yang dia meneliti tentang partikel air. Partikel air yang kalau seandainya air tersebut diputerin musik-musik yang syahdu, musik-musik yang memiliki makna syair yang indah, yang bagus, itu akan tersusul partikel yang rapih, bagus, rapih. Ya. Membawa efek manfaat yang lebih dibanding air yang diputerin musik-musik yang keras. Ya. Musik-musik yang keras, yang ngaco-ngaco itu bakalan timbul energi-energi negatif. Itu kata profesor Jepang yang mengatakan demikian. Sebelum penelitian profesor Jepang, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udah ngajarin kita. Nih, kalau sebelum tidur, kita kalau sebelum tidur baca doanya apa, Pak? Baca doanya apa, Pak? Orang Pulau Gadung bacanya apa? Bu, baca doanya apa, Bu? Baca doanya. Bismikallahumma. Itu dari TK kita baca tuh. Sampai naik SD, sampai selesai kuliah, sampai punya anak, sampai punya cucu, doanya itu aja ya, Mas. Kagak nambah-nambah. Padahal ada riwayat yang lain. Kalau sebelum tidur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan, beliau membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Habis baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, apa yang beliau kerjakan? Itu beliau jama'a baina kaffaihi, ngumpulin kedua tangannya begini nih. Kemudian ditiup. 3 kali ditiup ke telapak tangannya yang mulia. Habis ditiup diapain lagi jemaah sekalian? Diusap bagian mukanya, bagian badannya yang depan, kemudian sebisanya dari yang belakang. Kenapa? Ada efek yang berbeda. Lisan yang habis membaca ayat suci Al-Quran, meskipun yang dibaca surah-surah pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, kemudian ditiupin, tangan kita punya muatan yang berbeda dengan sebelumnya. Tadinya nggak punya muatan apa-apa, tapi begitu dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, maka punya keberkahan yang lebih, mampu menjadi ayat-ayat ruqyah penjagaan kita dari gangguan setan selama kita tidur. Ini jemaah sekalian, bahwa makanan yang disajikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahnya berbeda. Apalagi tadi dibacain qasidah syair-syair indah sama vokal. Vokalnya berapa orang nih? 2 orang, 3 orang. Oh, makin bagus lagi jemaah sekalian. Inilah jemaah sekalian, kita duduk di tempat ini keberkahannya dari awal sampai akhir. Ya,
keberkahan dari awal sampai akhir. Bahkan urusan makanan ini pun juga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita naikin upgrade lagi nih. Jangan cuman seremonial doang urusan Maulid Nabi setiap tahun, yang penting musola gua udah bikin dah Maulid dah. Ya. Naikin upgrade kita. Di dalam hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiggan. Kata Nabi Muhammad SAW, ana menjamin akan seseorang akan mendapatkan rumah di surga, tapi di emperannya, di pinggirannya. Mungkin bisa dibilang rumah ekonomis, rumah subsidi di dalam surga. Pengen nggak rumah subsidi di dalam surga? Mau nggak rumah di subsidi di dalam surga? Tapi ini udah bagus banget jemaah sekalian. Tapi masih levelannya rumah subsidi, rumah ekonomis, ya, rumah kelas ekonomi di dalam surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhigga. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berhak. Kata Nabi Muhammad SAW, dia nggak mau debat, nggak mau ngadu mulut, padahal dia berhak, padahal dia benar. Yang didebat ini salah. Misal naik mobil nih jemaah sekalian, depan kita ada motor, sennya kiri, beloknya kanan, kira-kira ngeselin nggak gitu? Banget. Itu siapa itu? Emaknya siapa yang kayak begitu? Itu ibu-ibu mana tuh kayak gitu? Sennya kiri, belok kanan, kita bawa mobil kita baret jemaah sekalian. Mobil kita baret. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiggan. Aku menjamin orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berhak, dia kelak mendapatkan rumah di pinggiran surga, di emperan surga, rumah ekonomis. Itu kalau kita misalnya nurutin hawa nafsu, motornya udah ngilang, kita mesti ngata-ngatain tuh. Ini enggak? Motornya udah nggak ada, teman-teman. Emak-emaknya udah belok mana tahu. Cuman kalau kita nawarin hawa nafsu, tuh kita absen Ragunan, kita absen Taman Safari. Orangnya denger nggak? Orangnya nggak denger. Ya, dasar, kita kata-katain semuanya. Nah, Nabi Muhammad ngejamin, siapa yang pengen dapat rumah di surga, meskipun kelas ekonomis, tinggalin deh debat-debat, padahal dia berhak. Itu yang pertama, rumah ekonomis. Ini ada rumah yang lebih topan lagi. Ana za'imun fi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiban wa in kana mazihan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin seseorang akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Naik level. Kalau yang tadi yang kelasnya kelas ekonomi, ini kelasnya naikkan dikit, apa ya? Bisnis kelas dah. Ya, bisnis kelas. Bagi siapa? Bagi yang dia meninggalkan perkataan bohong, meskipun bercanda, meskipun cuma main-main doang. Ya, dia ninggalin bohong, meskipun ini cuma bercanda doang, buat guyonan doang, tapi dia tinggalin bohong. Dia akan dijamin oleh Rasulullah SAW, kelak akan mendapatkan rumah yang berada di tengah-tengah surga. Ini udah bagus banget nih jemaah. Tapi ada yang paling top lagi. Yang paling top kata baginda Nabi SAW, ana za'imun fi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khalquhu atau kama qala sallallahu. Aku menjamin kelak seseorang akan mendapatkan rumah yang paling tinggi posisinya di surga. Kelasnya kelas eksekutif di surga. Bagi siapa tuh? Bagi yang bagus akhlaknya. Bagi yang punya budi pekerti yang lurus, yang bagus. Budi pekerti yang lurus, yang bagus adalah budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian, siapa yang pengen, nih kita mungkin hitung-hitungannya kalau di dunia susah punya rumah di sini. Pulau Gadung mahal dah, ya. Paling geser kalau mau di Tambun sono, ya. Tambun, Cikarang, Cibitung kebeli. Kalau Pulau Gadung tinggal rumah orang tua, mertua doang, tinggal kita tunggu bagi warisnya doang. Kalau belinya susah,
Tapi siapa yang pengen ngebeli rumah di surga? Nih 3. Yang pertama tuh tadi kalau bisa dia tinggalin perdebatan. Yang kedua tinggalin bohong. Yang ketiga nih yang paling bagus, berakhlak yang mulia, berakhlak yang bagus. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sisi sini yang mungkin kita tiru. Kalau sisi yang lain mungkin kita sudah tiru. Bu, baginda Nabi Muhammad itu keringetan. Sama, aneh juga sekarang keringetan nih. Suami ibu juga keringetan. Nabi Muhammad juga keringetan. Tapi bedanya gimana? Keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Ummu Sulaim pernah ngelihat Nabi Muhammad rebahan di atas tikar, langsung diambil tuh kain, dielap-elapin tikernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diapain? Diperes, ditaruh di botol kecil. Untuk apa? Litib sibyanina, untuk wangi-wangian, minyak wangi anak kami, itu kata Ummu Sulaim. Nabi Muhammad nggak ngomelin, bilang nggak boleh, hulu, berlebihan, khurafat, enggak. Kata Nabi Muhammad, asabti, benar perbuatan. Itu keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian. Coba keringatnya nih orang yang pulang maulid nih, Bu. Keringatnya suami ibu ada nggak yang ngelapin keringatnya suami? Ya. Nih istri nih ngelapin keringatnya suami, dilapin badannya. Abis itu dicium-cium, ada nggak yang gitu? Ada nggak yang gitu? Masya Allah nih saat nih keringatnya suami aneh-aneh lapin, aneh cium-cium. Kagak ada. Sesayang-sayangnya bini kagak ada yang kayak begitu. Karena emang lempengan kayak gitu kita nggak bisa niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya nggak bisa kita tiru. Ludahnya Nabi Muhammad SAW, tahu ludahnya Nabi Muhammad gimana? Ludahnya Nabi Muhammad ini malam-malam sahabat semua pada nggak bisa tiru. Siapa yang dikasih yang mudah-mudahan aneh, mudah-mudahan aneh. Kata Umar bin Khattab, aneh nggak kepengen jadi pemimpin kecuali pas hari itu doang. Gara-gara dapat kesaksian cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Sampai pas besok paginya yang dicari sama Rasulullah siapa? Aina Ali ibn Abi Thalib? Mana dia Ali bin Abi Thalib? Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, huwa yastaki ainah. Wahai Rasulullah, cari yang lain aja dah. Ali lagi sakit. Ya, yang sakit nggak usah dikasih, nggak usah diajak, wahai Rasul. Ini politiknya sahabat. Sahabat ini berlomba-lomba dalam mendekatkan diri pada Allah dan Rasulullah SAW. Sampai urusan kayak begitu, udah cari yang lain aja, wahai Rasul. Ali lagi sakit. Maka kata Rasulullah SAW, mana dia Ali? Nggak mau tahu, bawa ke sini Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa coba lihat? Amma Rasulullah SAW itu diludahin matanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sembuh seketika. Berkat ludahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ludahnya orang Pulau Gadung kira-kira gimana? Ada yang sakit mata, berobat, datang ente ludahin kira-kira gimana? Masya Allah. Maka beda, si lempengan yang kayak begitu kita nggak bisa niru dah. Ludahnya Nabi Muhammad, keringatnya Nabi Muhammad SAW. Yang paling realistis bisa kita tiru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling realistis. Nih buat yang hadir maulid, di luar sana masih banyak yang mempermasalahkan maulid. Di luar sana masih banyak yang nggak suka dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak salah. Introspeksi buat kita, barangkali kita yang hadir maulid gagal menampilkan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga lu ngapain dia hadir maulid kemana-mana, kerjaannya kayak begitu, ngomongannya kayak gini, wah nggak bagus dan sebagainya. Aneh tutup sebuah cerita nih, cerita dari YouTube. Ada Syekh Ratib An-Nabulsi, salah seorang pembesar ulama dari Suriah sana. Dia bercerita, ada seorang anak dari Suriah belajar kuliah di Jerman. Dia kuliah di Jerman, tinggal di Jerman sampai tertarik, bahasa kasarnya pacaran deh sama wanita Jerman. Laki-laki Suriah ini pacaran dengan wanita Jerman. Teleponlah kepada orang tuanya yang di Suriah. Ketika udah akrab banget, wahai ayah, ini aneh udah punya calon, udah siap nikah, wanita Jerman ini dan sebagainya. Kata ayahnya apa? Kagak bisa. Itu wanita kudu masuk Islam dulu. Selagi dia belum agama Islam nggak bisa. Ayah nggak ngerestuin dan sebagainya. Maka orang kalau udah jatuh cinta nggak hilang akal. Dia pikirin gimana caranya biar dia mau masuk Islam, nikah. Akhirnya apa? Kata si pemuda Suriah yang tinggal di Jerman tersebut, dia bawain kitab-kitab, buku-buku tentang akhlak mulia Rasulullah SAW, tentang ajaran Islam dibawain.
Kemudian bilang gini, kita orang tua saya belum ngerestuin hubungan kita, nggak akan bisa nikah sampai kamu meluk agama Islam. Kamu baca deh nih buku-buku ini, siapa tahu tertarik dengan Islam dan kita bisa melangsungkan akad nikah. Maka dibuat perjanjian, jangan ketemu kita sebulan nggak ketemu, 2 bulan, 3 bulan. Dia 3 bulan baru ketemuan lagi. Ditentuin lah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ditentuin tempatnya. Setelah ditentuin tempatnya dan waktunya, ternyata wanita Jerman yang tadinya belum memeluk agama Islam datang lengkap pakai jilbab sempurna, tertutup auratnya. Maka laki Suriahnya udah girang bahagia, alhamdulillah udah dapat hidayah. Jadi deh nih gua nikah sama orang Jerman. Langsung ahlan wa sahlan, selamat udah meluk agama Islam, udah menutup auratnya secara sempurna dan sebagainya. Kata ini perempuan, jazakallah khair, makasih banyak, gara-gara ente dapat hidayah aneh, gara-gara ente dapat. Tapi mohon maaf, aneh nggak jadi nikah sama ente. Kaget nih laki Suriahnya, kok bisa-bisanya nggak jadi nikah? Kata wanita Jerman tersebut yang telah mendapatkan hidayah, aneh baca di dalam buku-buku tentang mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW, tentang sempurnanya ajaran Islam, tapi aneh nggak menemukan akhlak mulia tersebut ada pada diri ente. Ente cuman Islamnya sebagai identitas, tapi jauh dari nilai-nilai keislaman, jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga wanita tersebut memutuskan nggak melanjutkan hubungannya sama dia, tapi berterima kasih gara-gara ini orang dia mendapatkan hidayah. Pelajarannya apa? Pelajaran kita ini nggak dinilai dari banyaknya hadir maulid, ya nggak dinilai dari situ. Orang di luar jalanan sana menantikan akhlak mulia kita, bukan berarti ini yang hadir maulid yang kebulinya paling banyak gue udah dapat, nggak dilihat yang situ. Tapi yang dilihat bagaimana tampilan akhlaknya kita yang paling mulia. Bawa pulang oleh-oleh dari maulid, bawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian besar kemungkinan jadi sebab hidayah bagi siapapun yang mungkin belum kenal Nabi Muhammad, bisa lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang masih benci dengan peringatan maulid, mungkin suatu saat dia bakalan tertarik dengan peringatan maulid, karena sebab adanya perbedaan mereka yang hadir dengan yang enggak hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Musalla al-barakah, tambah berkahnya. Guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat, afiat. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair khair anhum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa inna alaih, wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kurangnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, perkumpulan yang mulia ini, perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam
rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan bersama para habaib, para tetamu-tetamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para kiai, para sepuh, dan juga yang tadi kita dengarkan ceramahnya oleh Ustadz Afif. Kita doakan beliau panjang umur, sehat, afiat, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi yang kita hadiri ini, sering yang kita hadiri peringatan maulid dan di tempat acara manapun, kita menanamkan kerinduan, kita menanamkan kecintaan yang hakiki kita di batin kita, di hati kita, agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita koreksi di hati kita adalah kesungguhan atau tidaknya cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ada seorang bertanya kepada guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, semua hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut berkeluh kesah, bertanya kepada Sayyidil Habib, ya Habib, lewat umur saya ini 30 tahun, tapi mata saya, hidup saya ini belum pernah diberi anugerah yang sangat mulia, bisa memandang wajah kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita belajar, kita ini umat Nabi Muhammad, kita ini ingin dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak di hati kita belajar dari pertanyaan ini? Pernah enggak di hati kita yang hadir di sini semuanya merindukan pertemuan atau bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Pernahkah kita lewat 1 minggu menangis karena rindu dengan Nabi Muhammad? Apa lewatnya bulan Maulid, ketemu tahun depan, nambah setahun umur kita, nambah tahun, tidak pernah mata kita menangis akan rindu atau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Banyak cerita-cerita yang tadi kita dengar pun seperti itu. Keberkahan-keberkahan hidup kita pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang memiliki alaqah gawi kepada Nabi Muhammad, ikatan yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya enggak bakal kacau, enggak bakal gelisah, enggak bakal memiliki kesumpekan semasa hidupnya. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad di hatinya. Kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini semuanya, berapa banyak sholawat yang kita baca dalam sehari ini atau hari ini saja. Kita tahu faedah dan fawaid dari membaca sholawat, kita sering dengar. Apalagi di zaman sekarang kita mencari ilmu pun kita bisa dapat. Tapi kenapa kita masih berat lisan kita untuk membaca sholawat? Padahal ketika kita ingin dikenal oleh Nabi Muhammad, kita harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak usah ke derajatnya yang tingkat tinggi orang-orang soleh. Orang soleh itu sepertinya Habib Ali Al-Habsyi, Sahib Husain Durar. Beliau itu setiap harinya merindukan Nabi Muhammad. Mau tidur aja harus bisa dalam 1 hari, setiap tidurnya harus berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai
ada tetesan air mata itu membekas di pipinya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itulah kerinduan, itulah kecintaan yang hakiki kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semua bukan berarti kita tidak mungkin. Apa yang tadi dijawab oleh Sayyidul Habib, sebabnya orang itu jauh dari Nabi Muhammad adalah maksiat. Kalau kita memandang sesuatu yang haram, ya sulit untuk kita mendapat kemuliaan memandang kekasihnya Allah. Habibullah ya Nabi Muhammad. Kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan di kitab Diyaul Lami, billahi kadar dzikra wasfi Muhammadin kama tuziha anil qulubi rana. Ini kemuliaan buat umat Nabi. Ini hadiah yang sangat besar. Hati kita ini banyak penyakitnya, betul nggak? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hati kita banyak penyakitnya. Iri, dengki, sombong, hasut, semua banyak. Apalagi kalau melihat tetangga ada punya sesuatu, kita pengenin. Ibu-ibu hadir di tempat ini, sebelahnya pakai pakaian yang tahu ganti handphone, besok datang ke rumah minta sama lakinya handphone baru. Kita begitu juga nanti bapak-bapak udah siap-siap, kalau ibunya ikut hadir ya siap-siap di rumah pusing. Ya, siap-siap pusing karena dapat tagihan. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlunya kita ini mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjauhi dari hati kita ini, dari penyakit-penyakit hati ini, cukup dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Ini indah. Makanya kita nggak usah berat-berat. Amal ibadah kita nggak perlu berat. Sebut aja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Dari tadi kita baca maulid. Setiap tahun maulid, betul? Faham enggak maulid Nabi itu? Apa yang kita baca? Kitab apa? Dia Ulami, Simtud Durar Ad-Dibai. Maulid banyak kita baca. Hakikat maulid itu apa? Mengungkap sejarah Nabi Muhammad. Diringkas itu semua agar kita apa? Karena ulama-ulama yang meneliti dan bahkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Nabi Muhammad ingin memuji Nabi Muhammad, enggak ada pujian lagi di atas pujian. Kenapa? Keindahan yang sangat sempurna ada pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah setampan-tampannya nabi. Setampan-tampannya manusia, insan yang paling sempurna. Adakah insan yang paling sempurna selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Kan aneh kalau kita umat Nabi Muhammad masih mencontoh atau mencintai, mentoladani yang lain selain Nabi Muhammad. Berarti penyakit hati kita numpuk. Makanya obat pertama, langkah pertama itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari kita banyak-banyakin terus salawat. Mau tidur kita jangan megangin handphone. Handphone kita nggak bisa kita hitung lagi waktu. Mungkin kalau hitung kita dalam sehari 24 jam ini, handphone kita paling banyak di sekarang. Makanya zaman fitnah ini di handphone. Bahkan guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Hamidin Najib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan kita semua gampang, kita pengen tahu ya, ibu-ibu, bapak-bapak dan semua yang kita yang hadir sini pengen tahu kita ini orangnya baik atau kita orangnya buruk. Kita bisa lihat kok. Kalau yang punya handphone ini, kita bisa lihat komunikasi kita atau pegangan kita di handphone ini, yang kita buka apa. Kalau yang kita buka ini semua hal-hal yang negatif, memandang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan termasuk orang yang baik. Tetapi kalau kita lihat tausiah, ceramah, ilmu agama, terus agar kita
bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita termasuk orang baik. Jadi nggak repot. Ya, kita pengen tahu diri kita tuh seperti itu, bagaimana hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Mau kita ibadah sebanyak mungkin, mau kita rajin membaca Al-Quran, segala sesuatu yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan apapun, tapi kalau di hati kita tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Iktidak kita, ittiba kita semua kepada Nabi Muhammad, baru derajat kita bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu mendidik anak-anak kita agar kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ini waktunya bisa lama. Hah? Soalnya dapat kabarnya jam 9 tutup nih. Hah? Jadi ngitung waktu, soalnya kita harus benar-benar tepat sama waktu biar berkah. Tapi insya Allah ada tambah bonus sedikit lah. Ya, bonus sedikit. Izin ya. Takutnya nanti repot gitu pulang. Ada cerita, mungkin kita sudah tahu kisahnya atau dengar nama Imam Al-Badawi. Ya, Imam Al-Badawi itu didikan oleh ibunya yang luar biasa. Orang tuanya mendidik Imam Al-Badawi itu luar biasa. Ini kalau kita sendiri ini mungkin nih Pak Ustaz atau kiai-kiai di sini, orang sepuh-sepuh di sini, di zamannya dahulu kalau dididik orang tuanya luar biasa. Ya Pak, yang tua-tua di sini nih. Ya kita aja Habib aja yang ngalamin dulu kalau orang tua didik, kalau mau belum maghrib tuh ya orang tua ada nunggu depan rumah, kalau anaknya telat. Kalau sekarang mah nggak dipeduliin, balik ke rumah bapaknya megang handphone, balik ke rumah ibunya megang handphone. Tarbiyah didikan tuh hilang. Ini rusaknya umat Nabi Muhammad. Al-Imam Badawi menjadi ulama besar dididik oleh ibunya dengan didikan yang sangat luar biasa. Imam Ahmad Al-Badawi ini ketika setelah menuntut ilmu, percaya dirinya luar biasa dengan ilmunya. Datang ke orang tuanya, "Ya ibu, wahai ibu, aku sekarang sudah bisa membaca kitab. Aku sekarang udah berilmu, memiliki ilmu ini dan ilmu itu. Semua udah aku kuasai. Berarti aku sudah menjadi orang alim, wahai ibuku." Kata ibunya apa? Langsung ibunya bangga. Kita kan kalau sekarang anak kita lulus SD aja senang terdapat ijazah orang tua. Bukan sebagai hubungannya dengan Nabi Muhammad, bukan. Bukan hubungan dengan Allah, bukan. Tapi lulusnya dia dari SD, lulusnya dari SMP, SMA, sampai kuliah, kita bangga. Ini ibunya Imam Ahmad Badawi nggak seperti itu. Anaknya luar biasa alim. Sampai anak mengaku seperti itu, kata ibunya, bukan. Kau belum jadi orang alim. Kenapa ibu? Ini aku semuanya udah bisa. Sudahkah engkau bertemu dengan Nabi Muhammad? Sudahkah engkau melihat wajah yang paling indah, wajah yang paling tampan, wajah yang paling menawan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Ahmad Badawi, beliau mengatakan, "Wahai ibuku, bagaimana aku bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Sedangkan beliau sudah tidak ada di muka bumi ini." Ya Ahmad, bukankah engkau tadi mengatakan kau sudah berilmu, memiliki ilmu dan hadis, hafal hadis semua yang kau sudah hafal? Kau tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Wahai ibu, benar. Ya sudah, kata ibu. Kalau engkau ingin bertemu Nabi Muhammad, engkau bakalan bertemu dengan Nabi Muhammad. Berarti kau sekarang pergi lagi ke pesantren, nuntut lagi ilmu. Kau belum menjadi orang alim, kau belum menjadi ulama. Karena kita ini kan, ya Allah, baru mimpin sholat imam masjid aja udah aneh ustad, baru mimpin tahlil aja anak ustad, anak kiai dipanggil nama udah gengsi.
Udah dikit-dikit ada saingan dikit, gesekan dikit, ente siapa ya? Nah, itu kan kita nih. Ini rusaknya hati kita. Belum menyampai kesempurnaan. Kembali Imam Ahmad Al-Badawi menyempurnakan, bersungguh-sungguh ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Kata uminya, caranya, kata ibunya, caranya sholawat sama Nabi Muhammad. Ikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kerjakan semua sunnah. Ya wahai ibuku, sunnah-sunnah Nabi sudah aku kerjakan semua. Oleh karena itu berarti sholawat pada Nabi Muhammad banyakin. Dibanyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Terus sampai derajat kembali dan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ahmad datang kembali kepada ibunya, wahai ibuku, aku telah memandang wajah Nabi Muhammad. Kau melihat Nabi Muhammad? Iya, tapi dalam mimpiku. Wahai Ahmad, kalau kau katakan melihat wajah Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad itu dalam mimpi, ibu-ibu di rumah sini, perumahan ini, di kampung kita ini, kata ibunya ini, udah banyak yang melihat. Aku ingin kau bertemu langsung kepada Nabi Muhammad. Kita nggak boleh, Bu, kita meyakini Nabi Muhammad itu wafat, itu jangan. Nabi Muhammad itu jasadnya aja, tapi ruhnya Nabi Muhammad selalu ada di kita. Kenapa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kalian itu ada Nabi Muhammad. Kita ini di hati kita ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kitanya saja yang ketutup dengan dosa. Pandangan-pandangan maksiat yang kita sangat banyak ini yang menghalangi kita, ikatan batin kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad tadi kembali berijtihad terus-menerus, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dengan benar, dengan cinta kepada Nabi Muhammad, bukan mengharapkan apapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita tahu faedah-faedah solat. Coba kalau Habib tanya, kita suka enggak solat sunnah duha? Tahu enggak faedah solat sunnah duha? Jawaban kita pasti apa kalau solat sunnah duha itu? Biar apa? Berarti ekonomi. Dunia bukan? Ngerjain sunnah Nabi karena makanya begini terus kita, hidup kita begini, begini-begini derajat kita. Sunnah Nabi kita kerjakan bukan karena Nabi Muhammad, tapi karena apa? Karena ingin memperlancar rezeki. Biarin faedah-faedah tersebut. Al Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan apa? Amal ibadah kita ini kita tujukan untuk tagarrub ilallah wa tagarrub ila Nabi Muhammad. Untuk thawab kita nggak perlu minta pahala. Pahala itu Allah al-fadl wal minnah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita tuju. Seperti itu. Diamalkan oleh Imam Ahmad Badawi apa yang dikatakan oleh ibunya, semua kita kerjakan untuk Nabi Muhammad. Allah kasihkan nikmatan bisa memandang wajah Nabi Muhammad secara yaqadhah, nyata. Itulah tingkatan yang sangat luar biasa, bukan tidak mungkin, tidak mustahil. Tapi kalau kita sekarang ini mustahil buat kita. Kenapa? Kita mau naik level begitu, balik ke rumah juga nanti mau tidur buka handphone lagi. Ngelihat hal-hal yang nggak baik lagi, nanti ujian lagi dari Allah. Masih kita nggak peduli. Tapi alhamdulillah kita masih dicintai oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita masih dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib tutup satu cerita. Agar kita selalu membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikutip dalam kitab Mukasyfatul Qulub dari Imam Ghazali. Ada salah satu orang berjumpa dalam tidurnya, tapi sebelum tidurnya yang biasa beliau ini salawat pada Nabi Muhammad, lupa dengan salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tertidur dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya melihat Rasulullah lewat, tapi tidak menoleh kepada orang tersebut. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak melihat aku? Apakah engkau marah kepadaku? Kenapa kok anak ini dicuekin? Ini katanya begitu. Kenapa saya ini dicuekin ya Rasulullah? Aku bukan berarti tidak melihatmu, aku lihat dirimu. Aku lihat lewat tadi, lihat engkau ada.
tapi aku tidak mengenal siapa dirimu. Coba bayangkan kalau di hadapan kita ada Nabi Muhammad, di hadapan kita ini ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad nggak kenal sama kita. Nabi Muhammad nggak kenal sama kita, sedihnya tuh luar biasa. Bingung kita. Kita nanti minta syafaat sama Nabi Muhammad, minta pertolongan di akhirat sama Nabi Muhammad nggak kenal sama kita. Ya Rasulullah, bukankah engkau diriwayatkan bukankah engkau Nabi yang tidak lupa dengan umatnya? Ya benar kata Rasulullah, aku adalah Nabi yang tidak lupa dengan umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah nggak bakal lupa dengan kita semua. Yang hadir di sini Rasulullah itu nggak bakal lupa. Rasulullah ingat terus sama kita. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tapi umatku yang selalu salawat kepada Nabi. Selalu salawat kepadaku, itulah umatku yang tidak aku lupakan. Itulah umatku yang aku ingat nanti di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah. Kemudian orang itu terbangun dari tidurnya, meneteskan air mata, sedih. Kenapa dalam mimpi tadi tidak dikenal oleh Nabi Muhammad? Sebelum tidur mewajibkan dirinya untuk terus-menerus membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Pokoknya saya sebelum tidur harus salawat pada Nabi Muhammad. Paling enggak 100 kali. Paling enggak 100 kali. Akhirnya setelah amalkan yang tadi dia kerjakan, membaca salawat lagi, kemudian dia tertidur dan berjumpa pada Nabi Muhammad. Sebelum dia mengenalkan diri, kata Nabi Muhammad melihatnya, sekarang aku kenal engkau siapa. Disebutin namanya, fulan disebutin, dan engkau akan mendapat syafaatku nanti yaumil qiyamah. Jadi untuk dikenal Nabi itu amaliyah pertama, kita banyakin sholawat. Jangan pernah meremehkan sholawat pada Nabi Muhammad. Mau bahagia, mau tenang hidup kita, ya, mau dalam keadaan kantong kita lagi dapat ujian dari Allah, ya, salawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu amal ibadah hadiah untuk umat Nabi Muhammad yang sangat indah. Karena walaupun dalam keadaan riya, walaupun pamer dengan jumlah salawat kita, pasti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saat tadi kita mulai baca maulid Nabi, di saat ini juga kita lagi dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar ini mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadirin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang wajah manusia yang indah, manusia yang sangat tampan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia qablal akhirah, ya qadatan wa manaman daiman mustamiran. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan tutup dengan talqinul zikir, ya, talqinul zikir. Biasa talqinul zikir ini seperti diriwayatkan oleh Imam Haddad, Habibullah bin Ali Haddad, Arsy itu memiliki tiang. Tiang ini akan goyang, ya, bergoyang, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tiang tersebut, uskun, tenang, jangan bergerak-gerak. Kata tiang Arsy bilang, ya Rabbi, aku akan diam, aku akan tenang ketika engkau ampuni hamba-hambamu yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa-dosanya diampuni, baru aku akan tenang. Kita baca ini semua, kita hadirkan, kita khusyukkan hati kita agar kita dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhal ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah bil qabul tamam bil kulli ma'mul ila hadrat surat betul sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرا إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا باسط 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 أبسط علينا الخير والرزق وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Semoga apa yang telah kami sampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat serta amal-amal yang beliau sampaikan kepada kita bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara hari ini kesimpulan tadi dari Ustaz Ahmad Afif bin Abdullah serta Habib Muhammad bin Afal bin Salim, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik ya. Seperti kayak hujan turun, jangan semata-mata kita langsung keluhkan. Mulai dari awal hujan turun hingga akhir banyak sekali faedah-faedah atau doa yang bisa kita panjatkan. Serta apapun air minum, minuman serta makanan-makanan, jika makanan dan minuman tersebut kita bacakan doa-doa atau zikir-zikir, insya Allah bisa lebih bermanfaat dan berfaedah untuk tubuh kita. Serta perbanyaklah kita sholawat kepada sholat Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari penyakit-penyakit hati, agar penyakit hati yang kotor, yang diri yang kasar bisa semuanya insya Allah terhindar. Maka dari itu marilah kita perbanyak lagi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari hati-hati yang kasar, dengki dan juga yang buruk. Serta kasih terbaik buat kita saat ini dan tidak jauh lagi selain baginda Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan penutup doa dari Habib perayaan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dan tempat ini iman dan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada pantun lagi nih. Pantun terus, pantun nyari sih, kasihan. Bunga ada di atas paha. Anak dusun pasang berita. Kalau saya tutur bicara, kembali susun malah bergelar. Bet kasih timur. Blok apa? Bisa aja. Maka dari cara pada malam hari ini. Lumbu Al-Khairat. Jikalau acara tentang sebanyak panitia dan pengurus kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan serta penyajiannya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan ya. Karena segala kekurangan hanya milik kami dan kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dulu. Sebelum kita tutup acara Maulid Muhammad SAW ini, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.